caci maki ataupun kata-kata kotor, ya, bukannya kita nggak bisa, tetapi kita sudah meninggalkan hal-hal hidup yang dulu dan hidup di dalam iman yang baru yang penuh kasih karunia. Nah, Kolose 3 ayat ke-8, tetapi sekarang buanglah semua itu, amarah, kejahatan, kebencian, penghinaan, dan kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Makanya kami sudah buang itu semua. Jadi ayat ini jelas sekali melarang ucapan yang tidak baik seperti kata-kata kotor, penghinaan, ya. Nah, jadi kita tidak bisa lakukan itu lagi karena kita sudah hidup di dalam Yesus. Ya, tidak boleh merendahkan orang, tidak boleh menyinggung perasaan orang. Karena Tuhan itu kasih. Kalau kita menyinggung perasaan orang, kita menghina orang, kita mencaci orang, kita benci sama orang, di mana kasih itu? Dan itu menggugurkan nilai keimanan kami sehingga kami tidak melakukan itu. Saya tidak tahu jika orang ada membenci, ada mencaci, ada menghina, apakah itu perintah dari Tuhannya atau hanya emosi manusianya? Silakan renungkan sendiri. Apa yang menjadi tekanan seperti itu? Secara psikologis, saya ingin kasih gambaran seseorang yang tertekan mentalitasnya, ya, tidak mampu memahami orang lain dan ingin menang sendiri, ada keguncangan dengan imannya, timbullah kemarahannya. Dan kemarahan itu adalah bagian daripada iblis. Kami tidak mau ikut iblis. Makanya kami kendalikan diri. Mana buah-buah roh? Kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Itu kami orang Kristen harus memiliki. Saya terima Yesus 3 tahun 7 bulan. Saya masih dalam studi teologi. Beberapa bulan lagi saya selesai. Jadi kami tiap hari belajar. Kami mengajar. Begitu juga Abi Pendi. Kami membaca firman Tuhan, kami lakukan tindakan. Bukan diam. Makanya saya ingin mengatakan lagi, Abi Pendi, Andika, tiada hari tanpa bersaksi, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa baca firman. Kami satu malam baca firman minimal 3 jam. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Kenapa saya bisa? Karena saya sebelumnya di Islam, saya ngaji biasa 3 jam. Saya ibadah biasa berjam-jam. Dan begitu saya jadi orang Kristen, tidak memberatkan saya untuk belajar karena sudah biasa belajar. Seperti Abi Pendi. Satu hari dulu berapa lama belajar di Islam? Lama sekali. Ibadah 1 hari 5 kali. Nah, jadi kita begitu jadi orang itu Kristen, di luar kita ibadah sunat. Kenapa? Udah biasa belajar. Tidak ada yang berat bagi kami. Tetapi kami harus menyadari kami milik Yesus, kami hidup Bapa kami di surga yang penuh kasih, kami harus menabur kasih itu. Kalau kami tidak bisa menabur kasih itu, maka kami gagal sebagai orang Kristen. Amin. Oke, lanjut Abi Pendi. Nah, Abi ingin membacakan firman Tuhan kepada para muslim dari Aceh, ya. Nah, ini khusus untuk muslim-muslim yang datang dari Aceh, ya, dan kepada kita orang Kristen semuanya. Abi Pendi ingin membacakan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu. Nah, perhatikan ayat yang kedua, ya. Ayat yang ketiga, perhatikan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat luar biasa ayat ini. Dalam Dia ada hidup, dalam Dia ada hidup. Dalam Yesua HaMasiah, dalam Yesus Kristus itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Makanya seseorang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, orang itu sudah memiliki terangnya Kristus dalam hidupnya, ya. Karena kegelapan itu sudah ditelanjangi oleh terang. Dan kegelapan itu tidak akan bisa lagi menguasai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara tidak percaya karena saudara tidak pernah mengalami. Saya bisa pastikan saudara tidak pernah mengalami Tuhan saudara. Saya bisa pastikan.
Saya bisa pastikan saudara tidak pernah mengalami mukjizat dalam kehidupan saudara. Saya bisa pastikan. Saya bisa pastikan saudara tidak pernah mendengar suara Tuhan saudara di dalam kehidupan saudara. Saya bisa pastikan. Kenapa? Coba saudara renungkan. Tetapi kami orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, khususnya kami yang datang belakangan percaya kepada Yesus, kami sering sekali mendengar suara Tuhan. Kami sering sekali mengalami mukjizat. Dan semua orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus mendengar suara Tuhan. Maka hidup orang Kristen itu dipimpin oleh terangnya Tuhan. Hidup orang Kristen dipimpin oleh terangnya Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Nah, ini saudara harus percaya kepada Yesus. Yesus itu luar biasa. Dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar rasul, dia bukan sekedar utusan. Berbeda dengan rasul-rasul yang lain, berbeda dengan nabi-nabi yang lain, berbeda dengan utusan-utusan yang lain. Ya, makanya satu-satunya nabi, rasul, utusan yang mengatakan akulah jalan menuju kepada Bapa itu Yesus. Banyak sekali pemuka agama berkata semua nabi itu jalan menuju kepada Allah, rasul itu jalan menuju kepada Tuhan, utusan itu jalan menuju kepada Tuhan. Tetapi saya belum pernah menemukan ada nabi yang mengatakan akulah jalan menuju kepada Tuhan selain Yesus Kristus. Ya, mulai nabi pertama, nabi satu, nabi kedua, nabi ketiga, nabi keempat, nabi kelima, tidak ada satupun di antara nabi-nabi tersebut yang mengatakan akulah jalan menuju kepada Bapa. Nabi yang keenam juga tidak pernah mengatakan akulah jalan menuju kepada Bapa. Nabi ketujuh, nabi ke-8, nabi ke-20, nabi ke-22, nabi ke-19, nabi ke-18, tidak ada nabi satupun yang mengatakan akulah jalan menuju ke surga. Tetapi Yesus mengatakan akulah jalan. Yesus mengatakan akulah kebenaran. Yesus mengatakan akulah kehidupan. Makanya orang Kristen yang percaya kepada Yesus sekalipun dia mati, dia hidup. Karena di dalam Yesus ada kehidupan. Ayo datanglah kepada Yesus. Jangan ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus. Ya, jangan ragu-ragu untuk ikut Yesus. Jangan. Kapan lagi? Kalau Abi Pendi suatu saat sudah mati, tidak ada lagi orang yang memberitakan Injil kepada saudara dalam bahasa Aceh. Nah, khususnya ini karena tiap malam Bang Andika, orang Aceh datang ke live Abi Pendi. Benar Bang, aku juga tadi live banyak sekali orang Aceh yang masuk. Kalau dulu sedikit, sekarang banyak banget. Banyak banget sekarang. Kalau Tapi kata-katanya sangat romantis mereka. Sama. Makanya Bang Andika, kalau Abi Pendi suatu saat mati, Bang Andika pulang ke rumah Bapak, Abi Pendi pulang ke rumah Bapak, nggak ada lagi rindu kalian sama Abi Pendi dan Bang Andika. Ya, Abi Pendi tidak pernah membalas caci maki kalian, hinaan kalian. Kenapa? Ada terangnya Tuhan di dalam Abi Pendi. Amin. Ya, Bang Andika tidak membalas hinaan, cacian, makian kalian. Kenapa? Ada terangnya Yesus dalam hati Bang Andika, yang menerangi hati, yang menerangi pikiran. Makanya Alkitab berkata dalam Mazmur, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu kata pemazmur. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka Yesus berkata, orang yang mengikut aku, orang itu tidak akan nyemplung ke neraka, orang itu tidak akan mendatangi neraka, orang itu tidak akan masuk ke neraka. Di dunia ini saja orang yang ikut Yesus tidak akan jatuh ke paret. Kenapa? Ada terang yang hidup menerangi di dunia seperti di sorga dalam doa Bapa kami. Makanya orang Kristen hidup di dunia seperti di sorga. Yes. Lanjut Bang. Iya. Kenapa kami dibenci? Kenapa kami tidak disukai? Saya ulangi, Efesus 5 ayat 11 sampai 14. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu.
Sebab menyebut saja pun apa yang diperbuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Makanya yang disampaikan oleh Abi Pendi tadi, kenapa? Karena ada cahaya, ada terang. Setiap orang yang sudah terima Yesus dan kami bangkit, kami sudah mengenal kebenaran untuk kami sampaikan. Kalau kami tidur, kami malas, itu namanya kami bukan pengikut Yesus. Makanya kami harus bangkit. Ini sekarang ada kami yang dari Aceh yang sudah terima Yesus. Kalau kami tidak ada, kami meninggal nanti. Effendi meninggal. Siapa nih? Ya. Pasti kalian rindu seperti Bang Pendi, Abi Pendi itu ngomong. Pasti kalian rindu. Kalian mau cari siapa? Mau tanya dalam bahasa Aceh, siapa yang kalian cari? Yang selama ini kalian ngomong sama kami, kalian datang sini walaupun ada beragam bahasa, tetapi kami tidak pernah membalasnya. Tentu kalian ada kerinduan kepada kami, meskipun jiwa kalian tidak bisa menerima kondisi ini. Kami hargai. Ya, tetapi kami tidak akan melawan itu. Yang kami buka adalah kegelapan dan hidup di dalam terang. Bukan hidup di dalam kegelapan. Makanya kami sudah terima Yesus, hidup kami di dalam terang. Dan kami tidak datang ke neraka ketika kami mati. Itu janji Tuhan. Makanya tadi Abi Pendi katakan, nabi mana yang bisa menjamin bahwa manusia bisa mencapai surga? Tidak ada satu nabi pun, tetapi yang datang dari surga yang bisa memberikan garansi tentang surga. Nah, dan dia yang datang di akhir zaman, boleh dicek nabi mana yang datang di akhir zaman untuk menyebut manusia. Tidak ada, hanya Yesus Kristus yang datang di akhir zaman untuk menjemput semua manusia. Ya tentu yang sudah hidup di dalam dia, yang mendapat warisan itu. Kalau kita punya orang tua, kita berhak mendapat warisan. Kalau kita punya Tuhan, kita juga mendapat warisan surga. Makanya kalau salah Tuhan, ya nggak mungkin dapat warisan. Nah, jadi hidup ini untuk menjadi berkat, hindari menghujat, nggak ada guna. Ya, kalian hujat Abi Pendi, hujat Andika, apa maknanya? Apa gunanya? Apa kalian bisa lebih nyaman tidur malam? Apa makanan kalian lebih enak? Apalagi di bulan suci puasa begini, di bulan suci Ramadan. Ya, rekan-rekan kita yang di sana di Aceh, bahkan saya ucapkan selamat berpuasa kepada saudara-saudara kami di Aceh yang melakukan ibadah puasa. Kami menghargai. Kami datang ke Aceh, kami nggak akan makan di tempat-tempat umum karena kami menghargai orang lain yang berpuasa. Nah, cobalah hidup cerdas, hidup yang berwibawa, hidup yang punya mentalitas yang baik, ya, hidup sebagai bangsa yang besar, yang beraneka ragaman budaya dan beragam keyakinan, yang kita junjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang besar ini. Semakin kami dihina, maka kami semakin tumbuh. Semakin kami ditekan, maka kami semakin naik level. Coba lihat sekarang pertumbuhan, perkembangan di dunia ini tetap meningkat. Ya, jangan menyepelekan orang lain, jangan menghina orang lain, menganggap diri kita lebih hebat. Dan jangan lakukan itu. Itu suatu kesalahan besar. Tapi hargailah perbedaan supaya nilai-nilai keimanan kita lebih besar. Apakah dengan saya menghina orang saya lebih hebat? Apalagi yang saya hina saya tidak bisa membuktikannya. Seperti ada yang berkata kepada saya, kamu terima Yesus karena dibayar. Siapa yang bayar? Buktikan siapa yang bayar. Makanya tadi Abi Pendi mengatakan, ya murtad aja dulu biar tahu ada dibayar tidak. Supaya terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini yang dialamatkan kepada kami. Itu maksud
Abi Pendi tadi. Ya, saya kira itu Abi Pendi. Oke. Itu saja dari kami ya malam ini. Kiranya kita semua sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan ya. Nah, sekali lagi murtad aja dulu biar tahu bagaimana kehidupan orang murtad. Bagaimana cara ibadah orang murtad, bagaimana cara puasanya orang murtad, bagaimana cara berdoanya orang murtad. Ya. Apakah orang murtad diajarkan cara tidur dengan istri? Enggak. Apakah orang murtad diajarkan bagaimana ketika tidur dengan istri, doa apa yang dibaca? Enggak. Ketika kami murtad, diajarkan apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Jauhi semua dosa. Jangan berkubang dalam dosa. Ya, jaga kekudusan. Ini yang diajarkan kepada orang murtad oleh Alkitab. Khususnya kepada semua orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus. Wajib menjaga kekudusan, hidup benar di hadapan Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Ya, makanya murtad aja dulu, biar tahu. Murtad aja dulu. Kalau tidak, saudara tidak akan tahu-tahu. Ya, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Di satu sisi, kalian tiap malam mencaci maki. Di sisi yang lain, kalian selalu hadir di live saya. Ya. Rindu Bang. Rindu benar. Tiap hari hadir di live Abi Pendi. Tiap hari hadir di live-nya Bang Andika. Tiap saat. Ada apa? Kalau bukan satu kebenaran. Dan pasti ini adalah Tuhan yang gerakkan kalian. Kalau Tuhan tidak menggerakkan kalian, tidak mungkin kalian tidak saat hadir di live Abi Pendi. Ya, karena kalian sudah tahu Abi Pendi murtad. Kalian tahu Abi Pendi kafir. Kalian tahu Abi Pendi masuk neraka. Kalian tahu caci maki, hina, makian segala macam. Tetapi kalian tetap hadir di live Abi Pendi. Kenapa? Karena apa yang Abi Pendi sampaikan adalah kebenaran. Dan kebenaran yang Abi Pendi sampaikan pasti terniang-niang di telinga kalian. Cuma kalian belum berani mengambil keputusan. Takut dikucilkan, takut dihina, takut diintimidasi. Mungkin masih gengsi Bang Abi Pendi. Gengsi. Ya, masih gengsi, takut diintimidasi dan takut diancam. Tetapi kebenaran yang Abi Pendi sampaikan itu tidak bisa kalian pungkiri. Ya, tidak bisa kalian pungkiri. Hati kecil kalian pasti menyadari apa yang Abi Pendi sampaikan. Kenapa kalian bertahan? Padahal malam ini adalah malam Ramadan, malam puasa. Lebih baik kalian baca Al-Quran, tadarus di masjid, banyak pahala. Tetapi kalian rela berjam-jam menonton apa yang Abi Pendi sampaikan dengan apa yang Bang Andika sampaikan. Artinya apa yang Abi Pendi sampaikan adalah satu kebenaran. Dan Alkitab berkata, apa yang Abi Pendi sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang Abi Pendi sampaikan akan terniang-niang di telinga kalian, akan masuk dalam hati kalian, akan berbicara kepada kalian, dan kalian pasti suatu saat akan mengikuti jejak Bang Andika dan jejak Abi Pendi. Ini Abi Pendi sangat yakin, Abi Pendi sangat percaya suatu saat kalian akan mengikuti jejak Abi Pendi dan jejak Bang Andika. Pasti, ya. Bayangkan banyak tengku-tengku di Aceh melarang kalian untuk menonton Abi Pendi. Tetap kalian tidak gubris, kalian tidak hiraukan, kalian tidak taati. Tetap kalian datang ke live Abi Pendi. Ada apa di live Abi Pendi? Ada kebenaran, ya. Ada Yesus. Ada pribadi yang membuat hati kalian tenang. Ada pribadi yang membuat nyaman kalian ketika berada di live Abi Pendi. Coba kalian di live orang lain. Ketika kalian mencaci maki, dibalas. Ketika kalian menghina, dibalas. Tetapi Abi Pendi dan Bang Andika tidak membalas. Kenapa? Karena ada terangnya Tuhan di dalam Abi Pendi dan di dalam Bang Andika. Jadi besok kalau bisa Bang Andika ubah nama Abi Andika Aceh. Ya, Abi Andika Aceh. Saya Abi Pendi, abang adalah Abi Andika Aceh. Ya, oke. Haleluya. Ya, terima kasih. Ingat, kebenaran tetap kebenaran ya. Kebenaran tetap kebenaran. Terima kasih. Haleluya. Ya. Untuk itu teman-teman, ya luar biasa ya. Seperti Abi Pendi sampaikan tadi, ada sebuah kerinduan yang begitu besar
di hati kalian sehingga kalian mau hadir di tempat ini. Padahal malam ini adalah ya bagi rekan-rekan yang beda iman sedang di sana tadarus. Kalau di Aceh itu sampai subuh. Tetapi saya lihat banyak orang Aceh datang ke sini tidak tadarus. Nah, berarti ada sesuatu hal yang beda di sini, di tempat ini, sehingga kalian hadir ke sini. Ada kerinduan yang tersembunyi yang kalian rindukan di sini. Nah, untuk itu, ya, kalau kalian tidak rindu sama kami, kalian tidak ada di sini. Amin. Nah, ya, pasti ada kerinduan. Nah, namun secara mungkin etika dan moral kalian masih gengsi. Nah, itu tidak dapat dipungkiri. Namun yang ingin saya katakan adalah ya, tunjukkan sikap kalian yang penuh dengan iman kalian, peradaban, bukankah akhlak di atas segalanya? Yes. Nah, lalu kalau kalian menyerang kami, di mana akhlak kalian? Sedangkan kami yang kalian serang tidak pernah kami balas. Nah, ini saya katakan kepada yang menyerang. Tidak semua, masih banyak orang Aceh lebih baik. Sebanyak kok teman orang Aceh, saya juga besar di Aceh, nggak mungkin saya bilang orang Aceh jahat. Tetapi kepada oknum pelaku-pelaku yang berkata demikian, saya objektif di sini dalam menyampaikan narasi. Ya, saya tidak mau menghakimi orang. Cuma saya menegur dengan iman, ya, dengan budaya, dengan adab yang benar. Ya, jadilah teladan. Untuk itu, mari kita peka mendengar suara Tuhan. Kalau kalian suaranya Tuhan, pekalah mendengar suara Tuhan. Lewat live Abi Pendi bilang. Iya, lewat live Abi Pendi. Peka mendengar suara Tuhan. Ya, sudah itu berani melangkah dengan iman. Kalau kita punya keyakinan, punya iman, ambil keputusan, jangan ragu-ragu. Amin. Ambil keputusan dalam iman. Karena iman sebesar biji sawi mampu memindahkan gunung. Itu menggunakan gaya bahasa metafora yang bermakna mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mampu melakukan hal-hal besar di dalam iman percaya. Amin. Jangan takut. Saya pakai masker bukan apa-apa, karena banyak bakteri, banyak virus. Pakai kacamata biar kelihatan lebih ganteng. Begitu. Ya, kalau Abi Pendi mau pakai nggak pakai tetap begini, gantengnya nggak bisa berubah lagi. Ya, sorry bro, saya harus bilang jujur. Tetap aja begitu. Rambutnya nggak pernah panjang, pendek terus. Ya, tapi kalau saya ngomong dia ketawa, dia pasti nggak marah. Kenapa? Ada kasih. Begitu. Ya, saya pakai masker. Kenapa? Ini Andika nggak pede, nggak ini. Saya kalau khotbah, kalau saya face to face, saya buka masker. Tetapi kalau online, saya pakai masker. Kenapa saya pakai masker? Matius 10 ayat 16. Kamu diutus di tengah-tengah serigala. Ya, saya domba diutus di tengah-tengah serigala. Makanya saya harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kalau enggak, bahaya, virus-virus, serigala banyak. Nanti serigala ngaung-ngaung lagi. Nah, ya. Yang penting kan Tuhan melihat hati, bukan melihat wajah. Nah, mau wajah hitam, mau wajah putih, mau apapun, Tuhan melihat hati. Untuk itu, saudaraku, peka mendengar suara Tuhan, berani melangkah dengan iman, dan dapat mengasihi sesama. Amin. Silakan, itu ada teman kita, Nabi Rom. Masuk, Bang Abi Pendi. Ya, salam Bang Nabi Rom. Salam Bang. Salam, selamat malam Abi, selamat malam Bang Andika. Ya, Abi ini. Ya, salam, saudaraku. Bang, Abi ini sudah nyampe di Lombok. Ya, sudah lihat tadi. Bang CP. Salam Bang CP. Salam abangku Bang Pendi. Abi Bang CP. Abi. Aku masih pakai sarung Abi ini. Oh.